Sobat Gunner dimanapun berada, semoga sehat selalu dan salam buat keluarga. Bertemu kembali di Gunlar Channel. Ya, di video kali ini kita akan mencoba berbagi tips and trick ya mengenai shaping di CorelDRAW tetap ya. Jadi langkah yang pertama kita buka CorelDRAW-nya. Di sini kita udah siapkan ya apa yang kita coba share. Barangkali ada sobat yang belum mengetahui ataupun mungkin lupa karena jarang dipakai. Nah, ini sekitar ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tools yang emang biasanya sering digunakan ketika kita menggunakan aplikasi CorelDRAW. Oke, kita akan coba praktekkan dan contohkan ini fungsinya, kegunaannya apa saja. Yang pertama adalah ada combine. Combine ini simbolnya seperti ini, oke. Lalu well, ini simbolnya seperti itu sampai boundary. Lalu kemudian bagaimana cara memunculkan menu shaping ini. Nah, sobat bisa masuk ke menu Windows yang di atas, lalu pilih yang Dockers, selanjutnya pilih yang Shape. Nah, dia muncul menu seperti ini, boleh nanti sobat dikepinggirkan, terserah. Tapi tampilannya akan seperti ini. Ya, kita close. Itu cara memunculkan itu yang pertama. Sekarang masuk ke pembahasan. Combine ini tujuannya atau fungsinya adalah menyatukan objek menjadi satu kesatuan. 2 objek atau 3 lebih objek menjadi satu kesatuan. Kita contohkan seperti ini. Kita pilih ellipse tool saja ya. Nah, misalkan seperti ini. Sobat bisa blok ya dengan mendrag seperti ini pakai mouse, boleh. Itu langkah yang pertama. Atau cara drag yang pertama. Yang kedua, sobat bisa klik objek yang pertama, lalu tekan shift di keyboard. Setelah itu klik di mouse, klik kiri, maka objek keduanya akan terblok seperti itu. Maka akan muncul menu bar di atas seperti ini, menu shapingnya di atas. Pilih yang simbol yang ini, yang combine, maka objek yang tadi terpisah itu, 2 objek yang terpisah itu akan menjadi satu kesatuan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua masalah combine, itu masih kita tetap di lingkaran ya, seperti ini. Misalkan ini ada bolong ya, seperti itu. Lalu kemudian kita blok, pilih combine. Maka menjadi satu kesatuan dan ketika kita warnai, maka yang objek yang kedua atau yang kecil itu akan bolong ya, istilahnya seperti itu. Beda lagi kalau misalkan dengan contoh yang pertama, ketika kita kasih warna, maka yang objek yang masuk ke objek yang kedua itu akan tidak terwarnai, jadi bolong seperti ini. Oke, itulah kurang lebih fungsi dan manfaat daripada combine object gitu. Oke, yang selanjutnya adalah well. Well itu fungsinya adalah mengelas ya, sama juga menyatukan. Jadi tukang elas kan disebutnya welder ya. Bener kan? Jadi well itu menyatukan atau mengelas. Kita kasih contoh sama dengan menggunakan ellipse saja biar gampang. Kita bikin 2 objek, kita kasih warna ya. Yang ini warna merah objek yang pertama, yang kedua warna kuning. Oke. Jadi yang merah objek yang pertama, yang kuning objek yang kedua. Kita blok, lalu kita pilih yang well. Maka dia akan tergabung tanpa menghilangkan objek yang pertama. Ya, seperti itu. Jadi salah satu fungsi daripada well itu adalah menggabungkan seperti ini. Misalkan nih sobat mau menggambar
warna kepala kucing misalkan, ini misalkan aja ini ya. Oke. Nah, seperti itu. Biar telinganya sama ya. Oke. Ini kita misalkan nih contohnya seperti ini. Nah, kita blok lalu pilih yang well. Maka dia akan secara otomatis tersambung satu objek dengan objek yang lain. Nah, seperti itu ya untuk yang well. Sama juga misalkan untuk well, untuk misalkan kotak nih ya, seperti ini ya. Ini misalkan membuat huruf ya, huruf E misalkan. Ketika kita blok lalu kita pilih well, maka dia akan tergabung menjadi seperti itu. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah trim ya. Trim itu sebetulnya memangkas ya. Trim itu memangkas. Kita contohkan pakai ellipse tool saja. Di sini contohnya kita akan membuat gambar bulan ya, seperti ini. Nah, kita kasih warna kuning, yang objek yang kecilnya, lalu yang itunya kita kasih warna merah. Nah, fungsi dari trim itu seperti ini. Kita blok, lalu pilih yang trims. Nah, maka objek yang kedua atau yang merah tadi itu akan terpotong sesuai dengan jalur atau garis yang warna objek kedua. Di sini contohnya adalah objek warna kuning. Oke, itu trim ya. Trim jadi terpisah, terpotong seperti ini. Jadi misalkan sobat misalkan ini mau menggambar bulan ya, tinggal pilih ellipse tool lalu di double ya, di copy paste pakai blok semua lalu trim. Selanjutnya adalah intersect. Intersect ini sama juga, posisinya adalah memotong. Nah, cuman memotong di bagian dalam dua objek. Contoh misalkan di sini kita akan membuat bulir padi ya. Membuat bulir padi dengan ellipse tool. Ini yang pertama, objek yang pertama, lalu kita geser, seret, copy paste ya. Seperti ini. Oke. Ini shortcut di Corel Draw yang biasanya paling cepat ya untuk copy paste. Caranya adalah klik kiri di objek seperti ini. Ini diklik kiri tahan, lalu klik kanan lepas. Maka dia akan secara otomatis copy paste. Itu paling cepat. Oke, kembali ke pembahasan yaitu tentang seputar intersect. Nah, intersect itu akan memotong garis yang ada di tengah seperti ini. Kita contohkan, blok semua, lalu pilih yang intersect. Maka yang terpotong itu adalah garis yang tengahnya. Nah, garis yang tengah ini nih. Oke. Nah, selanjutnya fungsi lain dari intersect itu adalah memangkas atau memotong, sama saja. Memotong, misalkan nih sobat ya, kita ambil dulu gambar, misalkan nih kita akan gambar ya. Ini maaf ya, ini ada ya. Ini gambar foto wisuda yang kemarin kita kerjakan. Oh, ternyata besar juga. Ini hanya contoh ya. Oke, mohon maaf, gambarnya kita pakai sampel. Misalkan di sini kita akan menulis wisuda ya, seperti itu. Nah, fontnya kita pilih yang Arial Black saja ya, supaya gampang. Nah, oke. Sobat nanti tinggal arahkan. Misalkan ini bagian yang mau diambilnya adalah di sebelah sini, nanti sesuaikan aja ya. Oke. Kita kasih line art, lalu warna tengahnya kita hilangkan, jadi nanti tulisannya akan tinggal garisnya seperti itu. Lalu kita blok semua, setelah itu pilih yang intersect. Maka secara otomatis si font ini akan memotong garis atau memotong gambar yang ada di belakangnya. Jadi tulisan ini didapati
atau menggunakan background yang ada di foto tadi. Oke. Itulah kegunaan, dua di antara kegunaan daripada intersect. Oke. Selanjutnya adalah simplify gitu ya bacanya. Tapi mohon maaf kalau salah. Oke. Simplify itu kalau nggak salah sama persis kegunaannya dengan trim ya. Kita bikin objek yang pertama, lalu kita copy paste, misalkan contohnya tetap seperti ini. Kita kasih warna yang objek pertama pakai warna kuning, lalu yang kedua kita kasih objek warna merah. Kita sekarang udah di blok, lalu pilih yang simply. Nah, sama ya. Untuk simply ini dengan trim itu kegunaannya sama. Oke. Misalkan seperti itu, blok, simply, maka terpotong. Jadi kegunaan simply dengan trim sama persis, memotong memotong objek tanpa menghilangkan objek yang pertama. Oke, itu yang pertama. Yang simplify. Oke, yang selanjutnya adalah front minus back. Oke. Front minus back, kita ambil contoh gambarnya di sini aja tetap. Kita kasih yang gampang-gampang saja, misalkan kita tetap ya warna bulan. Lalu yang objek kedua kita kasih warna merah. Yang front minus back itu adalah memotong lalu kemudian menghilangkan. Ini sobat gini aja. Warna kuning itu objek pertama, lalu yang merah itu objek yang kedua. Kita blok, lalu kita pilih misalkan di sini back minus front. Nah, maka yang akan terpotong itu adalah warna yang merah. Karena apa? Karena posisinya ada di belakang warna kuning. Cuman bedanya dengan trim lalu simplify, back minus front itu menghilangkan objek yang pertama ini, yang kuning gitu. Contohnya ini seperti ini, kita front minus back. Nah, front minus back itu menghilangkan yang paling depan. Kalau yang ini contoh, yang back minus front itu menghilangkan yang depan. Sorry, kebalik. Oke, kita contohkan lagi. Ini kita klik yang front minus back. Nah, maka yang hilang adalah yang warna merah. Oke. Lalu yang kedua, back minus front. Yang hilang warna kuning. Karena yang ada di depan. Oke. Itu ya. Terakhir boundary. Boundary itu kurang lebih hampir sama dengan well. Oke. Kita contohkan. Kita tetap pakai warna ellipse tool saja. Itu yang pertama kita warna kuning, yang kedua warna merah. Seperti ini, kita blok, lalu pilih yang boundary. Create boundary. Nah, begitu. Sama ya. Nah, sama seperti itu. Cuman bedanya adalah kalau misalkan kalau well, ini kita pilih yang well. Ini bedanya. Nah, kalau yang well, posisi yang objek pertama kita bikin hilang. Tapi kalau misalkan pakai boundary, nah jadi ada dua objek. Nah, objek yang pertama kita bikin masih ada, lalu yang kemudian objek yang terbentuk dari boundary-nya masih jadi tercipta dua objek. Jadi ada ya gitu maksudnya. Kalau well, objek yang pertama kita bikin jadi hilang karena gabung. Nah, kalau boundary itu objek yang pertama kita bikin tetap ada, lalu kemudian menciptakan objek yang kedua yang sama bentuknya seperti itu, tapi dengan posisi tergabung seperti welding ya. Oke. Itulah sobat beberapa sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menyampaikannya. Semoga bermanfaat. Saya Deddy Gunalar pamit undur. Sampai bertemu di video selanjutnya.